Akhirnya keterima kerja juga, udah setahun nganggur. Made, si Fuad Pasir lagi sakit. Kamu gantiin ya. Loh, kan saya nerima pesanan, Pak. Udahlah, anak baru nggak usah banyak nanya. Gampang kok. Ada promo liburan juga. Nanti jangan lupa diingetin sebelum mereka pesan ya. Ya udah deh, Pak, aman-aman. Ya elah, cuma nerima pesanan doang terus pindah ke loket sebelah. Ya elah, paling sekarang kan lagi boykot nih. Paling sepi, udah aman lah, aman. Santai. Halo, selamat datang di McDonald. Ingin pesan apa? Kebetulan kita ada promo liburan nih. Beli satu Big Mac, gratis satu McFlurry. Gak dulu mas, saya cuma mau pesen satu burger sama satu Coca-Cola. Siap mas, ada lagi? Oh iya, nambah nasi ayam satu mas, sama ayamnya yang crispy, jangan pedes ya. Sama untuk burgernya itu gak usah pakai timun, dagingnya di atas sayur tapi di bawah keju. Sama kejunya kalau bisa dibanyakin ya mas. Totalnya jadi 100.000 mas. Waduh, kayaknya uang saya nggak cukup mas. Saya nggak jadi beli nih mas. Akhirnya setelah 4 menit 38 detik ada pelanggan juga. Hola, I'm from Argentina. You speak Espanyol? Aduh, wait mister, wait. Sialan, bisa-bisanya ada bule di sini. Hola mister, selamat datang dos di McD Tos. Kita dos lagi ada tos, promo dos, liburan tos. Beli dos, satu dos, Big Mac tos, dapet dos, satu McFlurry tos. Lah, beneran bisa bahasa Spanyol, Mas? Saya pernah bercanda doang. Saya aslinya Majalengka, Mas. Es krimnya satu ya, Bang Messi. Ini lama bener sih, Mas. Masa waktu pelayanannya sampai 3 menit 27 detik? Terus masa waktu antriannya sampai 5 menit 4 detik? Ya mas, sabar dulu ya, sabar. Selamat datang di McD, silahkan mau pesan apa? Saya mau pesan McFlurry aja mas, mumpung ada promo. Baik, McFlurry satu. Ada lagi gak yang mau dipesan? Saya tambah panas 2 nasi. Ayamnya satu crispy, satu original. Terus happy meal beef burger, nggak pakai acar. 3 apple pie, nasi uduk McD-nya, nugget 9 piece. Terus ice coffee pakai es krim, Big Mac sama french fries large, triple cheeseburger sama french fries medium. Terus 2 Korean soy garlic wing sama Nasi uduk McD-nya aja mas. Aduh, banyak banget mas. Ada lagi gak? Santai dong mas, saya kan pelanggan nilai raja. Ya udah, oke mas, saya minta maaf. Ada lagi gak yang mau dipesan? Itu aja sih mas, kasih. Oke mas, saya ulangi ya pesanannya. Jadi ada panas 2 nasi, ayamnya 1, crispy 1 original. Terus happy meal beef burger nggak pakai acar, 3 apple pie. Terus nasi uduk McD, McNugget 9 pieces, ice coffee pakai es krim, Big Mac sama french fries large, triple cheeseburger sama french fries medium, 2 Korean soy garlic wings. sama nasi uduk McD satu lagi. Oke, udah ya mas. Oke, udah bisa nih. Waduh, antriannya jadi panjang banget lagi. Aduh, banyak banget pelanggannya. Mana si Fuad gak masuk lagi hari ini. Aduh. Made, kenapa antriannya panjang banget kayak gini? Aduh pak, mau gimana lagi pak? Si Fuad ini gak masuk loh. Saya ngerjain semua sendiri. Pokoknya saya nggak mau tahu antrian ini harus jadi lebih pendek. Udah deh, karena saya gak tahu caranya, mending bapak aja ngerjain sendiri. Saya pulang, mending saya kerja di Cakra. Dadah bapak. Bye. Waduh, gimana dong? Masa saya harus kerja semuanya sendiri? Di drive-thru McD memang seringkali panjang, tapi sebenarnya gimana sih situasi antriannya di drive-thru McD dekat kampus C akhir-akhir ini? Sebelumnya ketahui dulu kalau antrian McD rata-rata memiliki 3 loket, yaitu loket pesanan, loket pembayaran, dan loket ambil pesanan. Nah, dari hasil penelitian kami, tingkat kesibukan atau row dalam persen di loket pesanan
McD Manyar memiliki rata-rata waktu sibuk terendah yaitu 3,3%, diikuti oleh McD Mer dengan 6,8% dan McD Kenjeran dengan tingkat kesibukan tertinggi 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa McD Manyar adalah yang paling efisien dalam mengelola waktu sibuknya, sedangkan McD Kenjeran lebih sering berada dalam kondisi sibuk. Berdasarkan analisis kesibukan atau RAW pada pos 2 atau pembayaran, McD Mer memiliki tingkat kesibukan terendah sekitar 4,5%, diikuti oleh McD Manyar sebesar 7,5% dan McD Kenjeran dengan tingkat kesibukan tertinggi sebesar 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa McD Mer dan McD Manyar lebih efisien dalam mengelola waktu sibuknya, sedangkan McD Kenjeran jauh lebih sering berada dalam kondisi sibuk yang berpotensi mempengaruhi kecepatan pelayanan pada proses pembayaran. Sedangkan untuk tingkat kesibukan pada pos 3 atau pengambilan pesanan, McD Kenjeran memiliki tingkat kesibukan terendah sebesar 2,9%, diikuti oleh McD Mer dengan 6,36% dan McD Manyar memiliki tingkat kesibukan tertinggi sebesar 17,8%. Hal ini menunjukkan bahwa McD Kenjeran adalah yang paling efisien dalam mengelola waktu sibuknya pada proses pengambilan pesanan, sedangkan McD Manyar cenderung lebih sering berada dalam kondisi sibuk dibandingkan dua lokasi lainnya, yang dapat mempengaruhi waktu pengambilan pesanan pelanggan. Sisi selanjutnya yang kami lakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada waktu pelayanan di masing-masing pos atau loket di ketiga drive-thru McD yang kami amati. Drive-thru McD sendiri terdiri dari 3 loket, yaitu pemesanan, pembayaran, dan pengambilan. Untuk mengujinya, kami menggunakan uji tes sampel independen dengan tingkat signifikansi 0,05 dibantu dengan software SPSS. Kami menggunakan hipotesis 0 bahwa tidak ada perbedaan pada waktu pelayanan ketiga loket tersebut. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah bahwa terdapat perbedaan pada waktu pelayanannya. Pertama-tama, untuk loket pemesanan, hipotesis 0 kami ditolak saat membandingkan McD Manyar dan Kenjeran serta McD Mer dengan McD Kenjeran. Sementara McD Manyar dan Mer gagal ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan antara waktu pelayanan pada pos 1 atau pos pemesanan di McD Manyar dengan McD Mer. Hal ini berarti terdapat perbedaan sendiri di McD Kenjeran pada pos pemesanan yang mengakibatkan adanya perbedaan pada waktu pelayanan di pos pemesanan. Selanjutnya, analisis dilakukan pada pos 2 yaitu pos pembayaran. Untuk hasilnya cukup menarik, karena seluruh kemungkinan percobaan yaitu McD Mer dengan McD Kenjeran, McD Manyar dengan McD Kenjeran, serta McD Mer dengan McD Manyar menolak hipotesis 0. Yang berarti sistem drive-thru ketiga McD ini saling berbeda antara satu sama lain pada fase atau pos pembayarannya. Untuk pos 3 yaitu pos pengambilan sama dengan pos pertama, di mana penolakan H0 terjadi hanya bila McD Kenjeran dibandingkan. Maka dapat disimpulkan bahwa pos pengambilan pada McD Kenjeran kemungkinan mengalami atau memiliki sesuatu yang dapat membuat waktu pelayanannya berbeda dari kedua McD lainnya yang kami amati. Selain melakukan analisis antrian terhadap ketiga gerai McD yang kami amati, kami juga melakukan analisis perbedaan pada jarak antara waktu kedatangan pelanggan pada ketiga gerai McD ini. Kami melakukan analisis perbedaan jarak antara waktu kedatangan dengan uji ANOVA menggunakan software SPSS. Untuk hipotesis 0 adalah bahwa tidak ada perbedaan jarak antara waktu kedatangan pada ketiga tempat ini. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah bahwa ada perbedaan pada jarak antara waktu kedatangan di tempat-tempat ini. Kami menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan hasil dari uji ANOVA ini adalah kami mendapat nilai signifikansi 0,374 yang melebihi angka signifikansi yang kami gunakan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kami gagal menolak hipotesis 0 dan bahwa tidak ada perbedaan jarak antar waktu kedatangan di tempat-tempat ini. Kesimpulan lain yang dapat diambil adalah bahwa kecilnya angka antrian pada McD ini terjadi secara merata di tempat-tempat di sekitar kampus Unair. Untuk menyimpulkan hasil analisis kami, berdasarkan hasil analisis utilitas dan uji T independen yang dilakukan pada ketiga pos layanan drive-thru McDonald's di Mer, Manyar, dan Kenjeran, temukan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pemanfaatan sistem atau utilitas dan waktu pelayanan antara ketiga pos tersebut. Di pos 1 atau pos pemesanan, McD Kenjeran mencatatkan utilitas tertinggi, sementara McD Manyar menunjukkan utilitas terrendah. Pada pos 2 yaitu pembayaran, McD Kenjeran juga menunjukkan utilitas tertinggi dengan McD Manyar dan Mer berada di posisi berikutnya. Namun di pos 3 atau pengambilan pesanan, McD Manyar menunjukkan utilitas tertinggi dengan McD Kenjeran tercatat sebagai yang terendah. Perbedaan ini menggambarkan variasi tingkat beban kerja di masing-masing loket dan lokasi drive-thru.
Hasil uji T independen menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada waktu pelayanan di setiap pos. Di pos 1 dan pos 3, hipotesis 0 atau A0 ditolak hanya ketika membandingkan McD Kenjeran dengan McD Manyar atau McD Mer, yang mengindikasikan bahwa waktu pelayanan di McD Kenjeran memiliki perbedaan yang lebih signifikan. Sementara itu, di pos 2 atau pos pembayaran, seluruh perbandingan antara ketiga lokasi menunjukkan perbedaan yang signifikan pada waktu pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drive-thru di ketiga McDonald ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase pelayanan, dengan McD Kenjeran dan McD Manyar mengalami perbedaan yang lebih mencolok dibanding McD Mer. Sekian video dan hasil analisis kami pada antrian drive-thru gerai McD di sekitar kampus C. Saya Ananda Raffi dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.